Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para haji dan umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak, begitu besar kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh di mana Anda berada. Hari ini kita akan memasuki tema bagian yang keenam, yaitu tema haji dan umroh. Kemarin bagian yang kelima, yaitu rukun yang kedua, tawaf. Yang sekarang ini kita akan melanjutkan setelah tawaf tentunya adalah rukun ketiga yaitu sa'i. Jadi saudara-saudaraku terkhususnya para jemaah haji dan umroh. Begitu Bapak Ibu sudah menyelesaikan ibadah tawafnya. Selesai itu sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah nanti akan diarahkan menuju ke mas'a namanya. Mas'a itu tempat untuk melaksanakan ibadah sa'i. Di mana dimulai ibadah sa'i itu? Ibadah sa'i itu dimulai dari Sofa ya. Dari Sofa. Nanti berakhir di Marwah. Nah kalau bisa saya gambarkan bahwa ketika nanti Bapak Ibu biasanya itu setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat itu kadang ada yang diarahkan di kawasan Multazam di belakangnya, kemudian ada di kawasan Hijr Ismail di belakangnya. Ini biasanya seperti ini. Lanjut setelah itu Bapak Ibu nanti diarahkan menuju ke Mas'a. Nah, di Mas'a ada lantai bawah, ada lantai 1, ada lantai 2, 3, dan sampai ke lantai 4. Nah, ini kita biasanya para jemaah, apalagi masih umroh yang pertama ya, diarahkan nanti bersama dengan pembimbingnya ikut sama-sama. Baik itu di lantai 1 atau di lantai 2. Di lantai 1 nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sana, kemudian nanti menuju ke Sofa. Ya. Dari Sofa menuju Marwah. Nah, itu jarak daripada Sofa ke Marwah itu lebih kurang 350 meter. Jadi, begitu para jemaah, ya, usahakan pada posisi ini jangan ada jemaah yang tertinggal. Ya. Dan kita mengharapkan pembimbingnya, ustadznya, siapapun yang pada waktu itu membimbing, agar betul-betullah diperhatikan jemaahnya. Jangan asal pergi saja menuju Sofa, sehingga masih ada jemaah 1-2 orang yang tertinggal. Ini perlu supaya kita ingin semua jemaah ini sempurna ibadah umrohnya. Baik, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji umroh yang pada waktu melaksanakan ibadah umrohnya, begitu sampai di Sofa, mereka nanti semuanya menghadap ke Ka'bah. Menghadap Ka'bah, lihat kondisi. Kadangkala pada waktu itu sangat padat sekali, apalagi musim haji ya, padat. Boleh jadi pada waktu itu tidak boleh sama polisi penjaga Masjidil Haram itu tidak boleh berhenti. Ya, padahal kita baru mulai start kita untuk melaksanakan ibadah sa'i kita. Apakah kita boleh langsung? Boleh, karena kita sudah pada hakikatnya ingin melaksanakan tawaf. Tetapi abdulnya kita ya berhenti sejenak dan menghadap ke Ka'bah. Kemudian kita berdoa sambil baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa ahzaba wahda. Itu terus kita baca. Setelah itu kalau memang sudah selesai semua, ya, jemaah mulailah putaran yang pertama dari Sofanya, lanjut menuju ke Marwah. Nah, pada waktu melaksanakan sa'i ini, para jemaah jika ada yang terbatal air wudhunya karena buang angin, sah untuk melaksanakan sa'i terus lanjut. Tidak perlu berwudhu pada waktu itu. Beda ya. Jadi yang membedakan sa'i dengan tawaf adalah diantaranya kalau kita tawaf air wudhu kita batal, itu kita harus mengambil air wudhu kembali, artinya batal tawaf itu menjadi batal. Beda dengan sa'i, ketika kita melaksanakan sa'i air wudhu kita batal, lanjut terus tawafnya, selesaikan dia sampai 7 putaran. Tuh yang membedakan. Kemudian yang membedakan kedua, pada waktu kita melaksanakan ibadah sa'i ini, itu tidak perlu artinya butawalian berturut-turut ya. Kita boleh aja terus istirahat, capek istirahat, minum air zam-zam, ada sebelah kiri atau sebelah kanan kita yang telah disediakan ya. Di kawasan Masjidil Haram itu, di tempat Mas'a itu, silakan minum air zam-zam. Kalau kita letih dan capek istirahat, boleh.
Ini pada waktu melaksanakan ibadah sa'inya. Nah, kemudian yang membedakan lagi pada waktu ibadah sa'i ini itu agar diharapkan kepada jemaah haji yang laki-laki ya, yaitu yang kain ihram bagian atas yang disebut ridaun tadi ditutupkan kembali. Kalau tadi waktu tawaf itu kan dibuka itu bagian pundak sebelah kanannya ya. Sementara waktu sa'i ditutupkan kembali. Itu pada waktu sa'inya. Kemudian pada waktu melaksanakan ibadah sa'i juga para jemaah ini ya, khususnya kaum bapak atau kaum lelakinya itu ada namanya lampu hijau. Jadi antara sofa, biasanya itu lebih dekat dia ke sofa ya. Itu dekat dengan sofa, lebih kurang katakanlah 30 meter kemudian kita akan mendapati yang namanya kawasan tempat untuk romlun, lari-lari kecil. Nah, panjangnya kalau di sana itu lebih kurang 20 meter. Nah, para jemaah khususnya kaum bapaknya, begitu sampai di lampu hijau, nanti nampak itu lampu hijaunya, baik itu di kawasan kita ada, mulai dari Sofa menuju Marwah, begitu juga dari Marwah menuju Sofa. Ya. Begitu sampai, katakanlah start awal tadi dari Sofa, begitu sampai ke lampu hijau yang jarak lebih kurang 30 meter, menuju lampu hijau tadi, dari lampu hijau ke lampu hijau terakhir itu lebih kurang 20 meter, apa yang kita baca? Sambil lari-lari kecil ya, lari-lari kecil, jadi kita membaca dengan doa ya Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-azzu al-akram. Ini terus dibaca ya. Biasanya kalau pengalaman saya itu bawa jemaah 3 kali bacaan ini saya ulang itu baru sampai di penghujung lampu hijau tersebut. Bagaimana dengan kaum ibu, kaum perempuannya? Kaum ibu, kaum perempuan itu tidak disunnahkan untuk lari kecil atau romlon ya. Jadi kaum ibu, kaum perempuannya biasa aja, jalan biasa aja. Sambil terus mengikuti dari belakang, nanti kaum bapaknya begitu sampai di ujung lampu hijau tersebut, mereka akan kembali seperti awal, jalan biasa, sambil menunggu rombongan kaum ibu yang ada di belakang. Nah, setelah itu maka bergabunglah. Nah, sepanjang perjalanan, apa doa-doa yang dibaca? Doa apa saja boleh dibaca. Boleh kita baca, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai terakhir. Nah, terus berjalan sampailah. Begitu mendekati dengan Marwah, semua jemaah kita baca doa lagi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Terus sampai di Marwah, lanjut lagi putaran. Ini kan baru satu putaran ya. Jadi bedanya, kalau tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir dengan Hajar Aswad. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i dimulai dari Sofa, berakhir dengan Marwah. Bukan dimulai dari Sofa berakhir dengan Sofa. Ini perlu diingat oleh para jemaah haji, jemaah umroh ketika waktu melaksanakan ibadah sa'inya. Ya, baik. Selesai itu satu putaran. Dihitunglah ya. Dari Sofa, Marwah satu putaran. Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Sampailah selesai 7 kali putaran. Nah, selesai itu Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan pada waktu melaksanakan ibadah sa'i? Selesai kita melaksanakan 7 kali putaran antara Sofa dan Marwah, kemudian Marwah dan Sofa terus ya kita putar sampai 7 kali putaran. Dan biasanya para jemaah ini khususnya yang tua-tua ya, ini pengalaman-pengalaman saya pribadi, di putaran yang pertama masih semangat, putaran kedua masih semangat, putaran ketiga masih, putaran keempat itu udah agak-agak letoy, udah agak-agak capek, penat, letih dan lain sebagainya. Apalagi yang udah tua-tua ini ya. Nah, maka ritme berjalannya itu diperlambatlah, terusnya kepada pembimbingnya agar terus memperhatikan jemaahnya. Ini kadang-kala boleh jadi pada waktu kita melaksanakan sa'i ada jemaah dia udah capek, letih, penat, nggak mau melanjutkan. Oh tidak boleh, dia harus menyelesaikan putaran tawaf yang 7 kali putaran. Jadi pernah kejadian ada jemaah di putaran yang keempat udah letih dan penat, dia udah tidak sanggup lagi. Jadi bagaimana? Solusi yang terbaik ya kita harus jumpai yang ada tukang dorong di kawasan sa'i itu, biasanya orang-orang Arab itu ya. Nah, kita nyambung. Kalau seandainya udah 4 kali putaran, udah sampai di Marwah, pamannya, lanjutlah kita lagi ke Sofa sampai 7 kali putaran. Untuk biayanya itu tergantung ya, bisa nego daripada harga kepada orang Arab tersebut. Boleh 100 rial, boleh 150 rial. Karena tinggal putaran sisa daripada putaran yang belum diselesaikan oleh jemaah itu sendiri. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
para jemaah haji dan umroh, setelah kita melaksanakan rukun umroh yang keempat, ya, rukun umroh yang keempat, jadi akhirnya kita rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i, kita akan melanjutkan rukun umroh yang keempat yaitu tahallul, ya. Karena kita sudah melaksanakan niat tadi, kemudian tawaf yang kedua, sa'i yang ketiga, yang keempat adalah tahallul. Nah, jemaah haji dan umroh pada waktu selesai sa'i tadi yang 7 kali putaran, sampailah nanti terakhir di mana? Berakhirlah di Marwah. Nanti para jemaah ini akan kita arahkan keluar. Karena kalau di situ macet, padat, polisi ngusir-ngusir itu nanti. Ya Allah, ya hajj, ya Allah, ya Allah, ruh. Itu bahasa Arabnya kan. Nanti ada juga polisi yang bisa bahasa Indonesia. Jalan ibu, jalan, keluar, jalan. Nah, seperti itu. Ikutin arahan dari polisi Arab tersebut. Ya, mereka akan mengamankan suasana. Karena padat nanti itu terganggu jemaah-jemaah yang lainnya. Keluar kita, ada pintu dari Marwah itu arah keluar. Ya, menuju keluar. Nanti kalau kita ke arah ke kanan itu kita arah mau ke toiletnya. Atau kita terus ke arah kanan bisa ke arah ke hotel kita. Ya. Baik untuk arah keluarnya, yaitu ke arah Ajiat. Sampai di luar, maka para jemaah ambil guntingnya. Yang bawa gunting, hati-hati. Jangan mau terima saja diguntingin oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Karena setelah digunting boleh jadi Bapak Ibu tidak ada transaksi bayaran, boleh minta sampai 100 rial. Ya. Jadi oleh karena itu siapkan aja gunting. Digunting untuk mencukur rambut sebagai proses tahallulnya. Disunnahkan 3 helai untuk kaum ibunya dulu, ya. Disunnahkan gundul untuk kaum bapaknya. Tapi pada waktu itu kita gunting dulu, kita cukur dulu sekedarnya. Nah, untuk proses pelaksanaan tahallul ini pada hakikatnya siapa saja boleh mentahallulkan orang yang sekalipun dia belum tahallul, dia boleh mentahallulkan orang yang pada waktu ingin ditahallulkan. Tapi alangkah baiknya, abdolnya, pembimbingnya, ustadznya yang sudah pernah umroh, mentahallulkan dulu satu orang. Katakanlah seorang bapak ditahallulkan, nanti bapak itu ada istrinya. Ditahallulkan atau dicukur rambut istrinya. Lanjut kepada istri tadi kan sudah, istri bapak itu, lanjutlah kepada kaum ibu yang lain. Kemudian dicek satu persatu, apakah semuanya ini sudah melaksanakan tahallul. Kalau memang sudah, alhamdulillah, selesailah, ya, selesai. Akhirnya kita masuklah. Setelah itu berdoa, ya, kita berdoa sama-sama karena kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah umroh kita dan ditutup dengan tertib. Jadi tertib ini pada pelaksanaannya itu sebagaimana saya jelaskan, yaitu dimulai dari niat, kemudian lanjut ke tawaf. Harus tertib ya, niat, tawaf, sa'i, tahallul, makanya dia tertib, ada 5. Jadi tidak boleh dari niat langsung sa'i, tidak boleh. Ini nanti tidak sah ibadah umrohnya. Maka oleh karena itu rukun yang kelima atau yang terakhir ini tertib, ini perlu ya menjadi perhatian bersama bahwa rukun umroh itu ya sebagai penutup daripada manasik kita pada kali ini, pada bagian yang ke-6 ini, bahwa pelaksanaan ibadah umroh rukunnya itu betul-betul harus diperhatikan. Yang kelima adalah tertib. Ini mencakup daripada dari awal, yang dimulai daripada niat di mikot kita. Niat kita kalau seandainya haji gelombang pertama itu di Bir Ali, haji gelombang kedua itu di Jeddah. Ini ya niat. Kemudian yang kedua tawaf. Selesai tawaf, yang ketiga sa'i. Nah, selesai sa'i, tahallul. Yang keempat, baru yang kelima tertib. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, para jemaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dari awal sampai akhir, dari bagian pertama sampai bagian yang ke-6 tentang pelaksanaan ibadah umroh kita. Karena ini kita melaksanakan ibadah haji tamattu. Maka setelah ini selesailah proses yang namanya ibadah umroh, bagian daripada haji tamattu itu sendiri. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bagian yang ke-7, yaitu kita akan melanjutkan tentang rukun haji, wajib hajinya juga, yang akan kita jelaskan kemudian di bagian yang ke-7 ini. Kepada sahabatku, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa kami dalam tema manasik haji dan umroh yang kami pecah dalam beberapa bagian dari awal sampai akhir. Sehingga
kita semua jika mengikutinya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tentang manasik haji dan umroh secara sempurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.